Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk video berikutnya, yaitu masih bangun ruang sisi datar. Yang terakhir yaitu limas, bangun ruang sisi datar yang terakhir yaitu limas. Tadi untuk video yang pertama adalah bangun ruang sisi datar yaitu prisma. Sekarang kita bahas bangun ruang sisi datar yaitu limas. Limas itu apa? Pengertian limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh bangun datar sebagai alas berbentuk segi banyak. Bangun datar sebagai alasnya ini nanti disebut segi banyak. Segi banyak itu minimal namanya segi banyak berarti segi 3, segi 4, segi 5, segi 6 dan seterusnya itu namanya segi banyak. Ya. Limas adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak. Ya, yaitu alasnya bisa berbentuk segitiga, alasnya bisa berbentuk segi 4, alasnya bisa berbentuk segi 5, alasnya bisa berbentuk segi 6 dan seterusnya. Ya. Segitiga sendiri ada segitiga sembarang, ada segitiga sama sisi, ada segitiga sama kaki, ada segitiga siku-siku dan seterusnya. Segi 4 sendiri alasnya bisa berbentuk persegi panjang, bisa alasnya berbentuk persegi, bisa alasnya berbentuk belah ketupat, layang-layang, trapesium, dan sebagainya. Itu segi 4, kalau alasnya berbentuk segi 4. Bisa alasnya berbentuk segi 5, bisa alasnya berbentuk segi 6, dan seterusnya. Segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya itu dinamakan segi banyak. Ya. Dan bidang sisi tegaknya itu berbentuk segitiga. Semua sisi tegaknya berbentuk segitiga. Yang berpotongan di suatu titik yang disebut titik puncak limas. Ya, limas adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak dan bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan di satu titik yang disebut titik puncak limas. Nah, ini misalkan ada limas. Nah, limas ini alasnya berbentuk segi 4. Kalau alasnya berbentuk segi 4 ini. Kalau bisa saja alasnya berbentuk segi 4 beraturan atau alasnya berbentuk persegi juga bisa. Nah, ini alasnya berbentuk segi 4. Kemudian sisi yang berdiri semuanya berbentuk segitiga. Sisi yang berdiri semuanya berbentuk segitiga bertemu di satu titik. Titik ini disebut titik puncak limas. Ini adalah kalau dari titik puncak saya tarik garis ke alas tegak lurus. Dari puncak saya tarik garis ke alas dan tegak lurus. Ini namanya tinggi limas. Ini namanya tinggi limasnya. Nah, ini adalah rusuk tegak, ini tingginya. Nah, kalau ini adalah garis tinggi segitiga sisi tegak. Garis tinggi segitiga sisi tegak ini. Ini diagonal alas, diagonal alas. Misalkan kita beri nama seperti ini, maka limas ini kalau memberi nama pada limas hati-hati. Memberi nama limas yang ditulis pertama kali adalah titik puncaknya. Baru alasnya. Maka limas ini diberi nama limas T A B C D. Limas T A B C D. Alasnya adalah ABCD ini sebagai alas berbentuk
segi 4. Sedangkan ABT, segitiga ABT, segitiga BCT, segitiga CDT, segitiga ADT, itu semuanya disebut sisi tegak. Berarti untuk 5 sisi tegaknya semuanya berbentuk segitiga, alasnya berbentuk segi banyak. OT adalah garis tinggi, AT, BT, CT, DT ini dinamakan rusuk tegak. Ya, AT, BT, CT, DT disebut rusuk tegaknya. AB, BC, CD, DA itu rusuk alas. Kemudian TE, TE mana TE? TE ini adalah tinggi sisi tegak. Tinggi segitiga sisi tegak. Tinggi segitiga sisi tegak. TE ini dinamakan tinggi segitiga sisi tegaknya. Macam-macam limas. Limas diberi nama sesuai dengan bentuk alasnya juga. Limas diberi nama sesuai dengan bentuk alasnya. Jika alasnya berbentuk segitiga, dinamakan limas segitiga. Jika alasnya berbentuk segitiga beraturan, dinamakan limas segitiga beraturan. Seperti prisma tadi, alasnya bisa berbentuk segitiga, tapi bisa segitiga sembarang, bisa segitiga beraturan. Segitiga beraturan, segitiga sama sisi. Beraturan tadi gimana? Berarti semua sisinya sama panjang, semua sudutnya sama besar. Itu segi beraturan. Ini adalah prisma, alasnya adalah segitiga ABC, kemudian titik puncaknya titik D. Maka diberi nama limas segitiga T titik ABC. Ya, limas kalau beri nama limas itu titik puncaknya dulu, baru dilanjutkan alasnya. Kalau ini adalah alasnya berbentuk segitiga, ketiga sisinya sama panjang, berarti alasnya berbentuk segitiga sama sisi alias segitiga beraturan. Maka diberi nama limas segitiga beraturan TPGR. Ya. Alasnya berbentuk segitiga beraturan, berarti diberi nama limas segitiga beraturan TPGR. Bila limas alasnya beraturan, maka semua sisi tegaknya segitiga-segitiga yang kongruen kalau beraturan. Kalau alasnya ini beraturan, otomatis yang berdiri ini segitiga-segitiganya adalah segitiga yang kongruen. Semuanya segitiga sama kaki yang kongruen. Dawane kiye sama dengan ini, sama dengan ini. Berarti ini segitiga sama kaki. Dawane ini sama dengan ini sama dengan ini, berarti semuanya segitiga sama kaki yang kongruen. Itu alasnya kalau alasnya berbentuk segi beraturan. Kalau alasnya tidak beraturan, maka segitiga ABT dengan segitiga BCT sama enggak? Kita tidak tahu. Sama atau tidak kita enggak tahu. Ya. Tapi kalau alasnya beraturan, berarti semua sisi tegaknya adalah segitiga yang kongruen. Unsur-unsur limas. Limas punya apa saja? Ini saya bahas dulu, adalah limas segitiga. Berarti limas punya berapa sisi? Limas berarti kalau segitiga, berarti yang berdiri 3 tambah alas.
5 segi 4 berarti yang berdiri 4 tambah alas. Berarti untuk menyebutkan berapa banyaknya sisi pada limas, tinggal segi apa tambah 1. 5 segitiga tambah 1 berarti 4. Punya 4 sisi, yaitu yang pertama segitiga PQR sebagai alas, kedua segitiga PTQ, segitiga QTR, segitiga PTR sebagai sisi tegaknya. Punya berapa sudut? Kalau alasnya berbentuk segitiga berarti punya 3 sudut tambah 1. Berarti segi berapa tambah 1. Berarti punya 4 buah titik sudut. Sudut P, sudut Q, sudut R, dan sudut punya 4 sudut. Sudut P, Q, R, dan T sebagai sudut alas, sudut T sebagai sudut puncak atau titik puncaknya. Punya berapa rusuk? Segitiga, berarti yang berdiri ada 3 rusuknya, kemudian alasnya ada 3. Berarti banyaknya rusuk tinggal segi berapa kali 2. Berarti 3 kali 2, 6. Yaitu rusuk PQ, rusuk QR, rusuk PR sebagai rusuk alas, rusuk PT, QT, dan RT sebagai rusuk tegaknya. Sekarang perhatikan gambar, kemudian lengkapi tabel. Yang pertama, ini adalah 5 segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4. Yang kedua, 5 segi 5 karena alasnya berbentuk segi 5. Yang ketiga, 5 segi 6 karena alasnya berbentuk segi 6. Kalau kita disuruh untuk menentukan unsur-unsur tadi, sisinya ada berapa? Untuk 5 segi 4, sisinya berarti yang berdiri 4 tambah 1. Berarti ada 5 sisinya. Rusuknya ada berapa? Berarti segi 4. Alasnya segi 4, berarti rusuk alasnya ada 4, yang berdiri 4, berarti 8. Sudutnya ada berapa? Sudutnya kalau 5 segi 4 berarti titik sudutnya alas. Ya, sudut alasnya ada 4 tambah 1, berarti 5. Dan seterusnya. Sangat mudah untuk menentukannya. 5 segitiga, banyaknya sisi 3 tambah 1, 4. Banyaknya sudut 3 tambah 1, 4. Banyaknya rusuk 3 tambah 3. Nah, 5 segi 4. Banyaknya sisi 4 tambah 1, 5. Banyaknya sudut 4 tambah 1, 5. Banyak rusuk berarti 4 tambah 4, 8. 5 segi 5, sisinya 5 tambah 1, sudutnya 5 tambah 1, rusuknya 5 tambah 5, 5 segi 6, 6 tambah 1, 6 tambah 1, 6 tambah 6, segi 7, 7 tambah 1, 7 tambah 1, 7 kali 2, 14. 5 segi 8, 8 tambah 1, 8 tambah 1, 8 kali 2. Segi N, N tambah 1, N tambah 1, 2 kali N. Untuk menentukan unsur-unsurnya prisma. Ya. Jaring-jaring limas. Nah, limas untuk membuat jaring-jaringnya yang kita iris biasanya adalah rusuk-rusuk tegaknya kita iris, kemudian kita buka. Ini 5 segitiga kita iris, TA kita iris, TB kita iris, TC kita iris, kemudian kita buka seperti ini. Ini jaring-jaring 5 segitiga. ABC yang diberi gambar biru ini adalah alasnya.
Kemudian 5 segi 4. Buat jaring-jaring, TA kita iris, TB diiris, TC diiris, TD diiris. Dibuka. Ya. ABCD ini sebagai alasnya. Dan seterusnya. Kerangka limas. Berarti semua panjang rusuknya dijumlahkan. Itu namanya kerangka limas. Kerangka limas itu berarti membuat limas ya menggunakan kawat atau besi biasanya, yaitu yang dibuat adalah rusuk-rusuknya. Itu namanya kerangka. Intinya untuk mencari panjang kerangka berarti ya AB tambah BC tambah CA ditambah BT tambah CT tambah AT. Intinya itu. Kemudian luas segi N tak beraturan. Kalau kita mencari luas permukaan limas, ya, punya tak beraturan berarti alasnya berbentuk segi 4 tapi tidak beraturan. Nah, 5 segi N tak beraturan, segi N itu segi berapapun nanti, ini saya berikan contoh segi 4-nya, 5 segi 4, kalau kita mau mencari luas permukaannya berarti luas alas ditambah luas segitiga ABT, luas segitiga ABT sama dengan luas segitiga CDT. Sisi tegak yang saling berhadapan itu sama. Luas segitiga ATD sama dengan luas segitiga BCT. Ya kan? Berarti goleki untuk mencari luas sisinya, luas permukaan limas berarti sama saja dengan AB tambah BC tambah CD tambah DA. Oh, ini malah panjang rusuk gini. Ini masih mencari panjang rusuk. Nah, nek oh ini masih mencari panjang rusuk limas yang alasnya berbentuk beraturan. Kalau alasnya beraturan, tak beraturan ya, berarti ya panjang AB tambah BC tambah CD tambah DA tambah AT tambah BT tambah CT tambah DA. Saja, mudah. Kemudian mencari luas permukaan limas. Mencari luas permukaan limas berarti kalau limasnya beraturan gampang banget. Kalau alasnya beraturan. Kalau alasnya beraturan, kalau saya beri contoh segi 4, beraturan berarti alasnya berbentuk persegi. Kalau beraturan berarti semua sisi tegaknya sama panjang. Semua sisi tegaknya ini berbentuk segitiga yang kongruen. Berarti segitiga ABT, segitiga BCT, segitiga CDT, segitiga ADT itu segitiga yang kongruen. Berarti untuk mencari luas permukaan, kalau limasnya segi beraturan berarti cukup luas alas. Kemudian sisi tegaknya cukup dicari salah satu luasnya berapa dikalikan 4. Ya. Pada 5 segi 4, TABCD beraturan berarti cukup luas alas ditambah berapa kali luas segitiga sisi tegak. Kalau limasnya 5 segi 4 ya berarti 4 kali. Kalau nggak beraturan, hati-hati. Untuk mencari luas permukaannya berarti luas alas. Ya, luas alas ditambah jumlah luas segitiga tegak. Berarti segitiga tegaknya kita cari satu persatu, kemudian kita jumlahkan. Itu untuk mencari luas permukaan limas. Nggak ada rumus yang khusus untuk mencari luas permukaan limas. Ya.
tergantung alasnya berbentuk beraturan apa tidak. Yang penting untuk mencari luas permukaan limas berarti luas alas dicari sendiri, masing-masing sisi tegaknya dicari sendiri luasnya, kemudian dijumlahkan. Volume limas, karena limas ini bentuk bangun ruang yang lancip, sama saja dengan kerucut, maka volume limas adalah sepertiga volume balok. Berarti sepertiga kali luas alas kali tinggi. Volume limas itu sepertiganya volume balok. Berarti sepertiga luas alas kali tinggi. Itu volume limas. Ya. Ini untuk masalah limas, mudah-mudahan dengan video ini dapat dipahami. Kita lanjutkan yaitu tentang pembahasan soalnya untuk video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.